Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmat-Nya lah kita masih ada pada saat ini. Yang saya hormati dosen pengampu dalam mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu Bapak Harbin Hatta, S.Sos M.Ikom, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Suryani, NIM 50500121080, Prodi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai filsafat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu. Adapun materinya yaitu pengertian filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat akan segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran dan ilmu pengetahuan tentang hakikat, menanyakan apa hakikat atau intisari dari segala sesuatu. Adapun materi yang kedua yaitu ciri-ciri filsafat. Filsafat memiliki 3 ciri-ciri utama. Yang pertama, universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua, radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang terakhir yaitu sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang turut dan logis. Dan adapun materi yang ketiga yaitu macam-macam filsafat. Di antaranya yaitu filsafat sosial yang mengkaji manusia dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial, filsafat biologi yang meneliti manusia dengan unsur raganya, dan filsafat antropologi meneliti manusia dengan unsur kesatuan jiwa dan raganya. Selanjutnya filsafat etika meneliti manusia dengan unsur kehendaknya untuk berbuat baik dan buruk. Filsafat estetika yang mengkaji manusia dari unsur raganya, dan filsafat yang terakhir yaitu filsafat agama. Dan adapun materi selanjutnya yaitu cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat dibagi menjadi 4, di antaranya yaitu antologi. Antologi atau seringkali disebut dengan istilah metafisika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang menjelaskan mengenai hakikat segala sesuatu yang ada. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengamati tentang asal-usul, metode-metode, susunan, dan sahnya sebuah pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi umumnya berbicara mengenai nilai dan kegunaan dari segala sesuatu yang berkaitan dengan kaidah moral, pengembangan ilmu pengetahuan yang didapatkan. Dan yang terakhir yaitu logika. Logika adalah salah satu cabang filsafat yang berbicara mengenai aturan berpikir, supaya dengan adanya aturan tersebut bisa diambil kesimpulan yang benar. Dan adapun materi selanjutnya yaitu aliran filsafat, di mana aliran filsafat ini dibagi menjadi 3, di antaranya yaitu idealisme. Idealisme adalah aliran yang menganggap bahwa kenyataan atau realitas tersusun dari jiwa dan juga ide. Yang kedua yaitu rasionalisme. Aliran rasionalisme adalah suatu aliran yang mengedepankan Allah sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang bisa dipercaya. Yang terakhir yaitu empirisme. Aliran ini lebih berfokus pada pengalaman yang dimiliki oleh seseorang sebagai sumber dan pengetahuan. Dan adapun materi selanjutnya yaitu sejarah filsafat. Sejarah filsafat ilmu itu terjadi pada zaman Yunani kuno, tahun 2000 sebelum tahun kelahiran Nabi Isa. Pada zaman ini terjadilah perubahan pola pikir manusia. Dan adapun materi selanjutnya yaitu peranan filsafat dalam ilmu pengetahuan. Peranan filsafat dalam ilmu pengetahuan adalah filsafat memberikan penilaian tentang sumbangan ilmu. Dan materi selanjutnya yaitu pengertian ilmu. Ilmu adalah pengetahuan tentang bidang tertentu yang dibuat secara sistematis, dan pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau
didasari oleh seseorang. Adapun materi selanjutnya yaitu hakikat ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu idealisme. Para pengikut idealisme percaya bahwa ilmu pengetahuan merupakan proses psikologis yang bersifat subjektif. Yang kedua yaitu empirisme. Mengenai asal-usul pengetahuan, menganut aliran empirisme mengatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indra. Dan yang ketiga yaitu pragisme. Esensi pengetahuan terletak pada aplikasi praktiknya dalam kehidupan. Dan materi yang terakhir yaitu sarana berpikir ilmiah dalam filsafat ilmu. Yang pertama yaitu peran bahasa dalam sarana berpikir ilmiah. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah. Yang kedua yaitu peran matematika dalam berpikir ilmiah. Untuk melakukan kegiatan ilmiah secara lebih baik diperlakukan secara berpikir, salah satunya adalah Mare Marx. Dan yang selanjutnya yaitu peran statistika dalam berpikir ilmiah. Konsep statistika sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang ditelaah dalam suatu populasi tertentu. Dari materi tersebut kita dapat mengambil kesimpulan diantaranya istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu filsa, atau juga dari bahasa Yunani yaitu filosofia, phile, cinta, dan sophia, kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Macam-macam filsafat: sosial, biologi, antropologi, etika, estetika, dan agama. Dan filsafat memiliki 3 ciri, yaitu universal atau menyeluruh, radikal atau mendasar, dan sistematis. Sekian dari materi saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.